Jazakallah. Kita mulai para jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian, para hadirin dan para jamaah yang mengikuti dari rumah, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini menjelang berbuka puasa bersama kita di tenda Ramadan yang didirikan atau diadakan oleh Islamic Center Damam. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan melimpah dengan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wahdah. Para jemaah sekalian, hari ini 15 Ramadan, hari Kamis, insya Allah Ta'ala sebagaimana yang telah dijadwalkan bahwa kita akan bersama-sama belajar sebuah tema yang yaitu kiat selamat dari ujub. Ya, kiat selamat dari ujub. Apa itu ujub? Hakikatnya seperti apa? Ya, kemudian setelah kita mengetahui apa itu ujub, kemudian mungkin contoh-contohnya juga, lalu kira-kira bagaimana kita bisa selamat dari ujub? Ya. Para jemaah sekalian azza wa iyyakum, ujub termasuk penyakit hati yang sangat berbahaya, ya, yang ulama jelaskan ini termasuk dari dosa besar, ya, bahkan termasuk dari dosa yang berpotensi besar untuk menghapuskan amalan seorang hamba. Makanya ya, kita berusaha untuk bisa selamat darinya, jangan sampai ada pada diri kita. Lalu apa hakikat dari ujub itu? Ulama jelaskan, di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Jurjani, beliau menjelaskan ujub adalah ibarah an tasawwur istihqaqi syakhsi rutbatan la yakunu mustahiqan laha. Ujub itu seseorang, ya, atau sebuah ungkapan yang menunjukkan seseorang seakan-akan dia merasa berhak mendapatkan suatu kedudukan padahal hakikatnya tidak, ya. Dia menggambarkan dirinya itu berhak, ya, atau memiliki suatu kedudukan, suatu manzilah, suatu makanah, tapi hakikatnya dia tidak demikian. Ya, ini makna dari ujub. Nanti insya Allah dengan membaca beberapa definisi yang lainnya kita akan lebih paham lagi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang ujub. Apa itu ujub? Beliau mengatakan antara anna indaka syai'an laisa 'inda ghairik. Tatkala engkau berpandangan, engkau melihat bahwasanya dirimu itu memiliki sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh selain dirimu. Ya, yang kemudian dia mengatakan la a'lamu fil musallina syai'an syarran al-ujbi, dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih buruk pada diri orang yang salat melebihi ujub ini. Ya. Jadi kalau salat contohnya berarti dia merasa lebih khusyuk salatnya daripada yang lainnya, lebih banyak daripada yang lainnya, dia merasa lebih ikhlas daripada yang lainnya. Pokoknya dia merasa lebih wah dalam sholat tersebut. Ini sangat berbahaya. Adapun Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau menjelaskan ujub adalah isti'zamun ni'mah wa rukuni ilaiha ma'anisyani idhafatiha ilal mun'im azza wa jal. Yaitu seorang sombong dengan sebuah kenikmatan, ya, dia condong pada kenikmatan tersebut, ya, tapi dia lupa menyandarkannya kepada Allah. Ya,
dia Allah berikan kenikmatan, ya dia cenderung kepada kenikmatan tersebut, ya, tapi kemudian dia lupa menyandarkannya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini beberapa penjelasan dari ulama dari hakikat ujub, ya. Dan ujub ini para jamaah sangat-sangat berbahaya, ya, sampai-sampai Rasul mengatakan laulam takunu tudnibun khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalika al-ujba. Sekiranya kalian tidak berdosa, ya niscaya aku mengkhawatirkan sesuatu yang lebih berbahaya lagi dari hal tersebut. Apa itu? Yaitu ujub kata Rasulullah SAW. Ya, jadi seseorang seandainya mungkin dia tidak memiliki kesalahan, dia sedikit kesalahannya, ya, kemudian dia merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Nah ini kan berbahaya. Lebih suci daripada yang lainnya. Dia merasa lebih bersih daripada yang lainnya, lebih sedikit dosanya daripada yang lainnya. Ya, ini berbahaya. Ya, ini lebih berbahaya daripada orang yang berdosa itu sendiri. Ya, ini lebih berbahaya daripada orang yang mengerjakan dosa. Ya. Dan di satu sisi juga kita tahu bahwasanya ujub ini termasuk dari dosa. Ya. Para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Ibnu Hazm menjelaskan tentang hukum dari ujub ini. Innal ujuba min a'zamil dzunub wa amhaqiha lil a'mal. Sungguhnya ujub ini termasuk salah satu dari dosa yang besar, ya, dan salah satu, ya, perbuatan yang bisa menghapuskan amalan seorang hamba, ya. Dalam sebuah hadis yang ma'ruf, Rasul mengatakan salatun muhlikat, ada tiga perkara yang dapat membinasakan, ya. Beliau mengatakan syuhun muta', yaitu kebakhilan yang terus ditaati, wa hawa muttaba', hawa nafsu yang terus diikuti, wa ijabul mar'i bin nafsihi, seorang yang ujub terhadap dirinya, ya, seorang yang ujub terhadap dirinya ini dapat membinasakan. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan orang yang ujub itu, ya. Jadi ada beliau menjelaskan tentang perbedaan antara riya dengan ujub. Kalau orang yang riya itu dia meninggalkan iya karena abudu. Adapun orang yang ujub dia meninggalkan wa iya karena sa'in. Ya. Jadi orang yang riya dia tidak beribadah pada Allah, makanya dia tidak iya karena abudu, tidak hanya kepadamu semata kami beribadah. Sementara ibadah itu hanya lillahi ta'ala, ya. Kemudian ada pun ujub, dia tidak mewujudkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan. Ya, mengapa? Karena dia lupa diri, ya, lupa kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali tadi, dia lupa, dia ingatnya itu kepada kenikmatan atau kelebihan yang ada pada dirinya, tapi lupa siapa yang telah memberikan kenikmatan atau kelebihan tersebut, sehingga dia tidak memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim harus mengumpulkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu semata kami beribadah dan hanya kepadamu semata kami memohon pertolongan. Supaya lebih jelas para jamaah, kita akan menyampaikan contoh-contoh dari ujub. Lalu apa contoh dari ujub, ya? Di antara contoh ujub para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya. Kita bagi menjadi dua. Pertama, ujub dengan sesuatu yang bukan darinya, ya. Hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh ujub dengan sesuatu yang bukan pemberian bukan darinya, tapi hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ujub dengan penampilan, ya. Ada orang yang diberi kulit yang putih, ya, ada yang diberikan rambut yang hitam, ketampanan, gigi yang rapi, postur tubuh yang tinggi besar, ya. Apalagi kalau perempuan cantik, ya, kulit yang masya Allah, ya. Nah dia ujub dengan hal tersebut, ya, dia merasa wah, paling seakan-akan merasa paling tinggi di dunia, paling kuat di dunia, paling kulit di dunia, ya. Kemudian juga ada yang ujub dengan nasab, dengan keturunan. Saya ini darah biru mas, jangan macam-macam. Kalau macam-macam nanti demikian dan demikian, ya. Saya ini keturunan bangsawan. Saya ini kabilah mulia dari keturunan Quraisy contohnya. Saya ini termasuk keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan macam-macam. Ya. Ya. Atau kalau tidak mungkin anak saya ini banyak ratusan, ya, tersebar di mana-mana sampai Suriname contohnya. Atau demikian pula, ya, ujub dengan banyak istri. Istri saya ini lebih dari 4 mas. Ya. Jangan macam-macam panjenengan. Ya.
Kemudian juga ada yang ujub dengan kecerdasan. Kecerdasan itu kan dari Allah, ya, dengan otak, dengan kelancaran berpikir, dengan ketepatan dalam bertindak, ya, dan semacamnya. Nah, ujub seperti ini, ya, atau ini beberapa contoh ujub, ya, yang hakikatnya itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada juga ujub yang ada campur tangan padanya, ya, ada ujub yang dengan sesuatu yang ada usaha dari dirinya, tapi hakikatnya kemudian pun yang hakikatnya yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan keluasan ilmu, ya, dia banyak baca, dia banyak hadir di majelis ilmu, banyak hadir di halaqah Al-Qur'an, ya. Ya, dia berbangga-bangga dengannya. Ya, kemudian juga ada yang ujub dengan title. Ya, saya ini profesor, doktor. Saya ini doktor honoris causa gitu ya. Saya ini magister agama. Saya ini apa ya? Jangan macam-macam dengan saya dalam masalah nahwu. Saya ini dokter bahasa Arab, ya, dan sebagainya. Ya, dia ujub merasa lebih wah daripada yang lainnya. Kemudian juga diantaranya dengan harta, ya, harta yang melimpah, kendaraan yang mewah, rumah yang wah, usaha yang dilancarkan, bisnis yang terus berkembang, perusahaannya mungkin puluhan atau bahkan ratusan, dia punya outlet puluhan atau ratusan, dia punya kedai, ya, ribuan, dia usaha gorengan tapi gerobaknya sampai ribuan dan lain sebagainya, ya. Atau dengan kedudukan, dengan jabatan, saya ini Pak ini kedudukannya seperti ini, ya, saya ini sebagai apa, ya. Pokoknya dia sombong dengan hal tersebut, ya, dia ujub dengan hal tersebut, merasa lebih tinggi daripada yang lainnya, ya. Kemudian dengan sifat keberanian, dia merasa lebih paling atau paling berani daripada yang lainnya. Atau dengan ibadah juga, ya, dia merasa lebih taat daripada yang lainnya, lebih rajin beribadah daripada yang lainnya, lebih banyak sedekahnya, dia merasa lebih banyak salatnya, lebih banyak puasanya, lebih banyak beramal solehnya, ya, lebih banyak lebih banyak menjadi volunteer. Volunteer itu apa? Eh, Relawan, ya, lebih banyak membantu, ya. Atau dengan pengikut juga, ya, saya ini ustadz, pengikut saya ribuan atau bahkan jutaan, dai sejuta umat, ya. Atau mungkin dengan murid, murid saya ini demikian demikian, ya. Atau dengan anak buah, dengan kelompok, kelompok saya ini kuat solid demikian demikian, nah, dia merasa paling wah dibanding yang lainnya. Nah, perasaan-perasaan lebih tinggi inilah itu yang disebut dengan apa? Ujub itu, ya. Perasaan-perasaan tersebut itulah yang berbahaya, ya. Semua itu para jamaah hakikatnya dari Allah. Kita diberi segalanya tersebut hakikatnya dari Allah. Makanya jangan sampai melupakan wa iya kanas ta'in, hanya kepadamu semata kami mohon pertolongan. Itu dengan pertolongan dari Allah, dengan taufik dari Allah, dengan kemudahan dari Allah, ya, segalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, lalu kira-kira bagaimana kiat selamat dari ujub? Nah, ini tema kajian kita, ya. Kiat selamat dari ujub. Untuk kiat selamat dari ujub ini sesuatu atau pembahasan yang panjang, ya, disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, salah satu ulama yang luar biasa cerdasnya dari Andalusia. Nah, sekarang berubah menjadi apa? Spanyol, ya. Beliau menyampaikan tentang kiat selamat dari ujub ini, ya. Saya akan bacakan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau Al-Akhlaq Wasiyar fi Mudawatin Nufus, ya. Beliau mengatakan, "Manumtuhina bil ujbi falyufakir fi uyubihi." Siapa yang Allah uji dengan ujub, hendaknya dia memikirkan aibnya, kekurangannya, ya. Fa in ujiba fi fadailihi falyufattish ma fihi minal akhlaqid daniyah. Kalau dia diuji dengan, atau dia ujub, ya, kalau dia ujub dengan kelebihan-kelebihannya, dengan keutamaan-keutamaan atau keistimewaan yang dia miliki, coba dia periksa akhlak-akhlak atau kekurangan-kekurangan yang ada padanya, ya, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, ya. Fa in khafiyat alaihi uyubuhu jumlatan hatta yadhun annahu la aiba fihi falyalam anna musibatahu lil abad. Seandainya samar baginya uyub atau aib-aibnya tersebut, kekurangan-kekurangan tersebut secara
garis besar, ya, sehingga dia mengira bahwasanya dia tidak memiliki aib, tidak memiliki kekurangan, maka ini musibahnya lebih besar lagi. Ya, kalau orang merasa dia tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan, ini besar lagi masalahnya ini, ya, masalahnya parah ini, ya. Wa annahu atammun nasi naqsan wa a'dhamuhum uyuba. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang yang paling sempurna kekurangannya, yang paling besar aibnya. Apa itu? Dia merasa tidak punya salah, tidak punya kekurangan, ya. Nah, makanya jangan sampai kita merasa seperti ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Merasa seakan-akan seperti, ya, menjadi manusia yang paling sempurna, ya. Nah, kemudian beliau setelah panjang lebar menjelaskan masalah aib, ya, masalah ini, kemudian beliau memberikan solusi. Dan solusi ini sesuai dengan masing-masing dia ujub dengan apa, ya. Beliau mengatakan fa'in ujibta bi'aqlika, kalau engkau ini merasa ujub dengan akalmu, fafakir bikulli fikrati su'in tahullu bi khatirika wa bi adalilil amani ta'ibah bika fa innaka ta'lam naqsa aqlika hina idzin. Kalau seorang, ya, Allah uji dengan, atau dia ujub dengan akalnya, ya, maka coba dia memikirkan bahwa di antara apa yang ada di dalam akalnya itu ada pemikiran-pemikiran yang buruk, ada pemikiran-pemikiran yang busuk, ya. Ada hal-hal yang menyesatkan, ada hal-hal yang banyak yang tidak baik padanya. Ya, itu menunjukkan kekurangan, ya. Kalau kita memahami dengan benar, maka dia akan tahu, ya, maka kita akan tahu bahwasanya adalah aib besar, ya. Kalau kita seperti itu berarti kita ini lemah, ya, tidak sepantasnya kita kemudian ujub. Wa in ujibta bi araika, kalau engkau ujub dengan pendapat-pendapatmu, dengan pemikiranmu, dengan ide-idemu, fatafakkar bi saqatatika wahfatha wa la tansaha. Coba diingat-ingat kembali tentang kesalahan-kesalahanmu, ya. Coba ingat kembali, jangan dilupakan. Ya, wa bi kulli ra'yin qaddartahu shawaban fa kharaja bi khilafi taqdirika. Coba ingat-ingat kembali tentang pendapat-pendapatmu yang engkau yakin benar 100%, tapi ternyata sebenarnya itu adalah salah 100%, ya. Wa asaba ghairuka wa akhta'ta anta. Yang kemudian ternyata yang benar itu selainmu, adapun kau salah, ya. Ya, ini terkadang terjadi. Kita merasa 100% benar, tapi ternyata kemudian kita yang keliru, kita yang salah. Ya, menunjukkan apa? Pemikiran kita ini sangat lemah. Ya. Fa innaka in fa'alta dzalika fa aqallu ahwalika an tuwazan atau an tuwazin suqutu ra'yika bi shawabihi. Ya, kalau engkau melakukan hal tersebut, maka coba silahkan dihitung-hitungkan, ditimbang. Ya, kira-kira lebih banyak yang mana? Fatakhruju lalaka wal aylika wal aghlab anna khata'aka aktsar min shawabik. Ya, kalau kita pikirkan mendalam, maka kita akan tahu, ya, bahwa yang lebih dominan pada dirimu adalah kesalahan, ya. Yang lebih dominan pada diri kita ini adalah kesalahan dan kekeliruan, ya. Kita ini lebih banyak salah daripada lebih banyak benar. Kalau seandainya benar, maka kebenaran itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa mau sombong, ya, apa faedahnya kemudian, ya. Kemudian wa in ujibta bi amalika. Nah, ini ketika seorang ada yang ujub dengan amalannya, ya, dengan sedekahnya, dengan sholatnya, dengan apanya, puasanya dan sebagainya. Fatafakkar bi ma'asi wa bi taqsirik. Coba kamu perhatikan, kamu renungi kemaksiatan yang kau lakukan, ya, kekurangan yang ada padamu. Wa bi ma'asi ka wujuhihi, ya. Demikian pula kehidupanmu. Fa wallahi la tajidanna min dzalika ma yaghlibu ala khairika wa yu'afi ala hasanatika. Saya kau akan dapati bahwa kemaksiatanmu, kekuranganmu, ya, itu akan lebih dominan daripada kebaikanmu, ya. Dan kesalahan-kesalahan tersebut itu akan lebih banyak daripada, ya, amal-amal baikmu, ya. Hanya saja kita ini tidak menulis, ya, kesalahan-kesalahan. Kalau kita tulis aib-aib kita, ya, kita akan mengetahui bahwa aib kita itu sangat banyak, kekurangan kita sangat banyak, keliruan kita sangat banyak, ya. Kalau generasi salafus saleh, orang-orang dahulu ketika mendapatkan suatu musibah, mereka tahu bahwa saya ini karena dosa yang ini, karena dosa yang itu. Kalau kita ketika mendapatkan musibah, kita tidak tahu dari dosa yang mana. Karena apa? Saking banyaknya dosa yang kita lakukan, saking banyaknya kekeliruan yang kita lakukan, ya. Makanya masalahnya adalah
ada pada diri kita ya yang hakikatnya lebih banyak maksiatnya, lebih banyak keburukannya. Ya. Kemudian itu kalau seorang dia ujub dengan apa? Dengan amalannya. Wa in u'jibta bi ilmi, kalau engkau merasa ujub dengan ilmumu, fa'lam annahu la khasrata laka fihi. Ya, ketahuilah sesungguhnya ya itu bukan darimu, ilmu itu bukan darimu. Wa annahu mauhibatun minallah. Sesungguhnya ilmu itu adalah hibah atau pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Ya, wahabaka iyyaha rabbuka ta'ala, yang Allah berikan pada kita. Bala tuqabilha bima yusqitu, maka tidak boleh kita balas dengan sesuatu yang dapat mendatangkan murkanya. Ya, bala'anhu yunsika dzalika bi'illatin yamtahinuka biha tuwalidu 'alaika nisyana ma 'alimta wa hafidta. Ya, karena kalau kita sombong, kita kita ujub dengan ilmu yang Allah berikan pada kita, ya, dengan mudah Allah itu menghilangkannya. Ya tidak? Mudah Allah menghilangkan. Ya, kalau orang juga sombong tadi dengan amal solehnya, mudah bagi Allah itu apa? Menghalanginya untuk beramal soleh. Ya. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita hafal, kita lupa, ya kan? Betapa banyak ilmu-ilmu yang kita dulu pernah pelajari lupa, ya. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ulama, di antara kabar yang disampaikan oleh beliau adalah ada yang namanya Abdul Malik bin Tharib, ya, salah satu ulama dan orang yang cerdas. Ya, tapi kemudian suatu ketika dia sakit, bukan sakit, ya. Dia suatu ketika dia naik naik perahu, naik kapal di tengah lautan, melihat ombang-ambing lautan yang seperti itu, ombak yang besar, akhirnya dia sangat ketakutan. Saking takutnya ternyata itu berpengaruh kepada hafalannya. Ya, subhanallah, berpengaruh kepada hafalannya sampai banyak yang lupa dari hafalannya, dari ilmunya. Ya, nah ini contoh. Ada dahulu ada seorang, ya, ada dua orang ulama, ya, satunya itu imam, satunya imam, kemudian dia membaca ayat Al-Quran dalam sholatnya, Al-Fatihah, kemudian surat pendek, dan suratnya hanya pendek, ya, di juz 30 saya lupa suratnya apa, ya, surat mungkin kayak Watin atau Quraisy atau apa yang pendek-pendek. Ternyata dia keliru, dia salah ketika membaca, kemudian satunya itu menegurnya, kamu baca surat pendek aja salah. Ya, kemudian datanglah suatu ketika kesempatan yang menegur ini jadi imam. Ternyata dia membaca Al-Fatihah saja sudah salah. Dia ingat bahwa saya itu karena dulu menegur dengan cara yang tidak baik atau kurang baik. Ya. Makanya hatta seperti itu kita dari Allah. Bisa jadi orang hafal seperti apa ya? Dia menghafalkan namanya sendiri, tapi bisa jadi dia lupa, dan manusia memang seperti itu. Ya, termasuk juga Ibnu Hazm bercerita bahwa beliau dahulu pun banyak menghafal, ya, kemudian banyak banyak hafalan, banyak ilmu yang diketahui, kemudian sakit, ya, tapi ternyata sakit tersebut mengantarkan pada apa? Kepada banyak ilmu yang dilupa, ya, sampai beliau untuk mengulang kembali itu sampai bertahun-tahun lamanya untuk bisa mengulang kembali ilmu-ilmu yang pernah dilupakan, ya, pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izin Allah tentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya akal kita ini pendek. Bahkan kalau sekarang kita mau diadu, ya, kita hafal berapa sih? Bisa kita, akal kita mampu berapa sih menyimpannya dibanding dengan harddisk contohnya. Harddisk sekarang paling besar berapa giga coba? Harddisk sudah bertera-tera sekarang, ya. Harddisk sudah bertera-tera, bisa menghafal atau menyimpan banyak. Ya, nah kita jangan sombong dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. Kemudian para jamaah sekalian azanillah wa iyyakum. Selanjutnya, wa in ujibta bi syaja'atika, kalau seandainya engkau ujub dengan ke apa? Keberanianmu, ada orang yang sangat pemberani, dia sampai merasa siapa yang lebih berani dari saya, ya. Maka kata beliau, fatafakkar fi man huwa asya'u minka. Coba perhatikan, kamu pikirkan siapa kira-kira yang lebih pemberani darimu, ya. Tumandur bitilkan najatillati manahallahu ta'ala bima sarraftaha. Ya. Kemudian kalau engkau pemberani, engkau menolong orang lain, itu kira-kira digunakan untuk apa? Kebaikan atau keburukan? Fa in kunta sarrafta bi ma'siyah fa anta ahmaq. Ya. Kalau engkau gunakan untuk bermaksiat dalam hal kemaksiatan, maka engkau dungu, engkau pandir, kata beliau. Ya, di annaka badzalta nafsaka bima laisa tsamanan laha. Ya, karena engkau telah mengerahkannya terhadap sesuatu yang tidak ada harganya. Wa in
kunta saraftaha fi ta'atin faqad afsadtaha bi'ujbika. Kalau seandainya engkau pemberani, kemudian dia engkau gunakan untuk ketaatan, engkau telah merusak ya hal tersebut dengan apa? Dengan ujubmu tadi. Ya, jadi kemudian ya tidak ada faedahnya dari ujub meskipun kau pemberani ya untuk kebaikan atau keburukan, tapi engkau ujub, engkau rusak keberanianmu tersebut, engkau rusak ya sifat baikmu tersebut ya. Dan kemudian dengan berlalunya waktu namanya keberanian lama-lama akan berkurang ya, dengan tua semakin renta, nanti orang-orang menjauh dan sebagainya, menunjukkan akan hina dan hinanya seseorang ya. Kemudian selain daripada itu, beliau menjelaskan tentang wa in ujibta bimalik. Kalau seandainya engkau ujub dengan hartamu, bahada aswa maratibil ujbi, ini adalah tingkatan ujub yang paling buruk kata beliau. Fanzur ila kulli sakitin khasis fahuwa aghna min. Ya. Kalau engkau ujub dengan hartamu, maka coba engkau perhatikan orang yang rendahan, bawahan, yang seakan-akan tampak hina, ya, maka hakikatnya orang itu lebih kaya darimu. Ya, orang itu lebih kaya darimu. Fala taqtabid bihalatin yafukka fiha man dzakartu. Maka apa faedahnya engkau kemudian senang dengan sifat tersebut, dan sementara orang yang secara duniawi dia seakan-akan tampak hina, tapi dia lebih baik darimu. Ya, karena kalau orang ujub dengan harta, ya tidak ada faedah dari harta yang dia miliki. Ya, berbeda dengan kalau seandainya orang tidak memiliki apa-apa, tapi dia qanaah, ya, maka tentu saja dia jauh lebih mulia daripada orang yang memiliki harta tapi ujub dengan hartanya. Wa alam ana ujubuka bil mali humqun. Ketahuilah kau ujub dengan hartamu itu adalah kedunguan, kepandiran. Li'annahu ahjarun la tantafi'u biha illa an tukhrijaha an mulkika binafaqatiha biwajhiha faqat, ya. Karena sungguhnya harta itu seperti batu saja, tidak ada faedahnya kecuali kalau dikeluarkan ya di tempat yang baik, ya. Kalau tidak dikeluarkan di tempat yang baik, maka tidak ada faedahnya. Ya, harta dikumpulkan, kita meninggal dunia bukan milik kita. Ya, harta yang semestinya itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya digunakan untuk hal yang baik. Ya, apa faedahnya kemudian seseorang ya sombong dengan harta yang hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari fadlullah yu'ti man yasha, dan harta itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan pada siapa yang dia kehendaki. Ya, makanya apa faedahnya? Ya, lalu dia sombong dengan hartanya. Kemudian wa in ujibta bi husnika, kalau engkau ujub dengan penampilanmu, dengan ketampananmu, dengan kecantikanmu, dengan kemolekanmu, ya, dengan fisik intinya, ya. Fa fakir bima yuwalid 'alaika mimma nasahi nahnu min itsbatihi wa tasahi anta minhu idza dhahaba anka bidukhulika fisin, ya wa fi madzakarna kabih. Maka coba pikirkan kira-kira apa nanti yang akan ada pada dirimu ya setelah berlalunya beberapa tahun ke depan, ya, yang ada keburukan-keburukan, aib-aib, kekurangan, sifat-sifat yang tidak baik yang kita pun malu untuk menyebutkannya, ya. Secantik, setampan apapun orang itu akan hilang begitu saja. Ya, kalau sudah meninggal dunia, apalagi ya sudah hilang semuanya, itu tidak ada faedahnya. Kemudian juga ya apa faedahnya kalau orang dia cantik, dia tampan, ya dia ganteng, kemudian dia manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, hanya untuk untuk selfie, ya dia share di mana-mana. Nah, itu termasuk salah satu contoh seseorang dia ujub dengan dirinya, dia merasa ganteng, pede, kemudian akhirnya di share, ya, apalagi kemudian banyak yang me, mengomentari dengan komentar yang tidak baik, ya, ini menyesatkan tentu saja. Maka tahan diri, ya, tahan diri. Dan hakikatnya ya kecantikan, ya, ketampanan, kegantengan itu bukan dari kita sendiri, ya, hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian selain daripada itu, beliau mengatakan wa in ujibta binasabik, kalau engkau ujub dengan nasabmu, ya, kalau engkau ujub dengan nasab, dengan keturunan, fahadza aswa min kulli ma dzakarna. Beliau katakan ini yang terburuk dari apa yang telah kita sebutkan semuanya. Berarti menunjukkan ini lebih buruk lagi daripada ujub dengan harta. Ya, kalau dilihat dari tingkatannya menurut beliau yang paling buruk itu adalah ujub dengan nasab, yang kedua ujub dengan harta.
Ya. Mengapa? Li'anna hadzal ladzi a'jabta bihi la faidata lahu aslan fid dunya wal akhirah. Karena ya sesuatu yang engkau ujub dengannya ini, yaitu dengan nasab, dengan keturunan, ya, ini tidak ada faedahnya sama sekali baik di dunia demikian pula di akhirat. Ini bagi orang yang benar-benar paham agama. Wanzur, coba perhatikan hal yadfa'u anka ju'atan. Coba perhatikan apakah bisa menolak bisa menolak rasa lapar, aw yastur laka amrah, apa bisa menutup aurat juga dengan ujub tersebut ya, aw yanfa'uka fi akhiratika, atau kira-kira apakah bermanfaat ujub dengan nasab tersebut di akhirat ya, termasuk seandainya mungkin seseorang mengaku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang berdarah biru, seorang dari ini dari itu, pokoknya bangsawan ya. Kira-kira apa faedahnya di akhirat? Kalau dia tidak beramal soleh, kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, apa faedahnya di akhirat? Ya, makanya tidak ada faedahnya sama sekali. Banyak dari orang-orang yang keturunan para nabi dan rasul termasuk keturunan ya, banyak orang yang keturunan nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyombongkan diri, diam 1.000 bahasa. Bahkan saya mengetahui ada orang-orang yang sengaja dia itu memutuskan nasabnya supaya ya tidak sombong nanti keturunan-keturunannya. Maksudnya dia apa namanya? Dia menikah dengan yang bukan keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, karena sebagian orang me, memanfaatkan dengan keliru ya keturunan Rasul kemudian dimanfaatkan dengan keliru. Di satu sisi bisa jadi hal seperti itu adalah pengakuan saja ya, di satu sisi pengakuan saja, seandainya benar kemudian kemudian berbangga di dengan hal itu ujub, apa faedahnya? Tidak memberikan faedah sedikit pun, malah dikhawatirkan bisa membahayakan akhiratnya. Para jamaah sekalian, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir yang beliau sampaikan adalah wa in ujibta bi quwwati jismi, kalau engkau ujub dengan kekuatanmu, kan banyak sekarang orang-orang yang merasa kuat ya, ke gym terus ya, ya awalnya pakai thawb, setelah sebulan pakai kaos, setelah 2 bulan pakai kaos oblong, setelah sebulan lagi pakai singlet, setelah 4 bulan 5 bulan badannya sudah six-pack, nggak pakai kaos lagi, dia sudah berjalannya juga beda ya, gaya angkat apa namanya bahunya ya dan sebagainya. Ya, dia merasa wah dengan badannya, ujub dengan badannya, dengan kekuatannya. Kuat ngangkat truk, mungkin truk-trukan ya, kuat ngangkat mobil taksian ya. Maka kata beliau, "Fatafakkar fi annal baghla wal himar wa thawra aqwa minka wa ahmalil athqal." Maka ketahuilah bahwa keledai ya, kemudian sapi ya, keledai sapi atau bagel ya, itu lebih kuat darimu ya, dan lebih kuat untuk membawa beban-beban yang lebih berat, atau unta lah ya, jauh lebih berat, lebih kuat unta daripada di dirimu ya. Nah, ini menunjukkan padahal mereka nggak punya akal, mereka nggak latihan ya, nggak pergi ke game ya, nggak bayar ya. Mereka seperti itu kuatnya ya. Makanya buat apa sombong dengan badan, dengan kekuatan yang hakikatnya kita ini manusia sangat lemah ya. Seandainya kuat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kiat yang beliau sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.